Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk pertemuan 15 ini kita akan mereview bahan apa yang belum kita pelajari sebelumnya. Dan metode PAM ini adalah materi yang belum pernah dipelajari sebelumnya dan harus saya ajarkan di pertemuan ini untuk menambahkan pengetahuan terhadap mata kuliah Riset Operation. Definisi dari metode ini bisa kita lihat ya di sini, bahwasanya metode ini memiliki sifat merugikan. Merugikan dalam arti kata banyak perhitungan yang harus dilakukan. Namun kelebihannya, penggunaan metode FAM dapat menghasilkan biaya pengangkutan yang jauh lebih murah dari apa yang diperoleh dengan menggunakan metode NWC. Nah, di metode ini beda kolom ya saya tandai di sini ya, yang perlu kalian ingat, beda kolom disebut dengan penalti. Bagaimana cara mencari beda kolom atau penalti ini? Diperoleh dengan mencari nilai selisih atau beda dari dua ongkos terendah dalam satu kolom atau satu baris. Baris atau kolom yang berkaitan dengan penalti tertinggi merupakan baris atau kolom yang akan diberi alokasi pertama. Ya, untuk contoh kita lihat di sini ada tabel FAM 1A. Tabel FAM 1A. Nah, di sini ada berapa angka yang mengisi? Ini sudah pernah ya, seperti kalian ketahui bahwasanya jumlah kolom itu ada D1, D2, D3, D4, dan D5. Berarti ada sebanyak 5 kolom. Sementara barisnya ada O1, O2, O3, dan O4. Ada sebanyak 4 baris. Nah, yang mau kita perhatikan di sini, untuk baris yang pertama, ini ya O1, kita melihat nilainya. Dua nilai yang paling rendah antara 12, 4, 9, 5, dan 9, maka yang paling rendah itu kita cari yang paling terendah adalah 4. Oke. Kemudian di atasnya sedikit dari 4 adalah 5. Nah, dua ongkos ini harus kita kurangkan. Makanya di sini ada tanda merah yang menghubungkan kedua angka. Kita cari selisih dengan mengurangkannya. Yang besar dikurang dengan yang kecil, hasilnya adalah 1. Nah, 5 dikurang 4 hasilnya 1. Tahu 1 itu dari mana? Yaitu dari 5 dikurang dengan 4. Begitu seterusnya ya. 5 dikurang 4 sama dengan 1. Kita masuk yang kedua. Kita perhatikan di sini, ini adalah baris O2, ada kolom D1 sampai dengan D5 dengan angka 81667. Kita cari angka yang paling rendah, yaitu 1. Kemudian di atas 1 ada angka 6. Boleh yang mana saja boleh ya. Kalau kita pilih yang ini, maka tetap 6 dikurang 1, hasilnya adalah 5. Nah, begitu seterusnya ya. Di sini 6. Dari mana angka 5? Dari pengurangan 2 ongkos terendah, yaitu 1 dan 6. Diselisihkan, hasilnya adalah 5. Nah, untuk baris yang ketiga, kita bisa lihat kembali nilai-nilainya, yaitu dua nilai terendah ada angka 1, kemudian ada angka 4. Jika kita cari selisihnya, maka 4 dikurang dengan 1 sama dengan 3. Ya, sama dengan 3. Nah, untuk 5 sama juga, dicarilah nilai yang paling rendah, yaitu 1 dan 6. Nah, jika dikurangkan, terbesar dikurang terkecil, hasilnya adalah 5. 6 dikurang dengan kurang 1 sama dengan 5. Nah, selesai ya untuk beda kolom.
kita lanjut ke beda baris. Gimana cara mencari beda baris? Cari nilai-nilai di setiap baris, dua nilai yang terendah, kemudian diselisihkan, itulah sebagai beda baris ya. Nah, kita lihat di sini ada dua nilai terendah. Kita perhatikan ya, antara 12, 8, 1, dan 10. Nilai yang paling terendah itu ada angka 1, kemudian di atasnya sedikit yaitu 8. Nah, dikurangkan 8, dikurang dengan 1, hasilnya sama dengan 7. Oke. Next, untuk yang kedua. Nah, untuk beda baris yang kedua kita lihat ada dua angka yang terendah juga, yaitu ada angka 1, kemudian ada angka 4. Nah, ketika dikurangkan 4 dikurang dengan 1 sama dengan 3. Oke ya. Nah, untuk yang ketiga, tetap kita cari dua angka yang terendah, yaitu ada angka 4, kemudian ada angka 6. 6 boleh yang di bawah, boleh yang di sini juga boleh ya. Tidak masalah kalau di sini juga mau dibuat, ya tetap selisihnya juga sama. Di sini 2 sudah ada tertulis dulu, 2 itu ya. 2 itu dari hasil selisih 6 dikurang dengan 4. Sama dengan 2. Nah, untuk kolom yang keempat, kita perhatikan dua angka yang terendah juga, 6. 5, kemudian ada angka 6. Nah, jika dikurangkan 6 dikurang 5, hasilnya sama dengan 1. 6 dikurang 5, hasilnya sama dengan 1. Nah, untuk yang terakhir, ketika ada dua angka, dan sama, ambil salah satu ya. Di sini ada 1, 7 ada 2, pilih saja salah satu, boleh yang ini juga. 7 dikurang 1, 7 dikurang dengan 1 sama dengan 6. Nah, setelah kita dapat beda kolom, kemudian kita dapat juga beda baris, maka kita berlanjut ke tahap yang berikutnya ya. Kita lanjutkan tahap berikutnya. Oke ya, bisa dilihat di sini tabel form 1A-nya sudah memiliki beda kolom yang tadi kita cari dan kemudian beda baris. Nah, di sini beda kolomnya 1, ada 1, kemudian 5, 3, dan 5. Untuk beda baris 7, 3, 2, 1, dan 6. Prosesnya tadi tidak lagi dituliskan ya, inilah untuk tabel form 1. Oke, next. Tahap berikutnya yang perlu diperhatikan adalah bisa dibaca ya, di atas ada keterangannya. Di antara beda baris dan beda kolom yang terbesar adalah 7 dengan biaya termurah 1. Maka alokasi pertama ditempatkan pada sel O3D1. Ya, coba dilihat di sini, yang paling besar itu bisa kita lihat ya, maksimal yang paling besar ada di 7. Nah, setelah kita tentukan yang paling besar antara beda baris dan beda kolom, maka kita cari biaya yang paling termurah, yaitu di antara 12, 8, 1, dan 10, maka terpilihlah 1 di tempat O atau di sel O3D1. Oke, next.